Setelah saya amati, di Indonesia itu gubernurnya ada dua tipe. Yang satu gubernur konten, dan yang satunya gubernur komen. Gubernur konten itu tiap hari membagikan hasil kinerjanya. Ya, kita tahu salah satunya gubernur Jawa Barat. Yang kedua gubernur komen, itu selalu mengomen hasil kinerja daripada gubernur konten. Dan gubernur itu banyak sekali jumlahnya, mungkin termasuk gubernur Anda. Mas mau tanya, itu gubernur atau emak-emak komplek lagi gosip? Ya kayaknya sih waktu dulu jadi di pakaian coklat ya, suka meriung-riung gitu menggosip, apalagi di asrama komplek ya. Nah itu kebiasaannya terbawa biasanya dari situ ya. Makanya setelah jadi gubernur juga ya hobinya menggosipkan orang. Oke Baraya, betul nggak? Yuk komen di kolom komentar. Nih khusus buat kalian nih ya, yang kemarin-kemarin aku seliweran tuh ya di beranda aku, pada nanya kemana ya ini cina para penjunjung KDM tidak pernah mengupload KDM lagi sholat taraweh. Begitu ya, nyari-nyari ya kalian ya. Gusti sampai segitunya ya, nyari-nyari itu kekurangan dari KDM segala macam, sampai ke ibadah-ibadahnya gitu ya, disyarat-syarat, dicari-cari. Kalian tuh ya sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, kalian itu penggemar sejati. Penggemar sejati kalian tuh ya, sampai dicari-cari gitu ya. Cuman aku mau kasih tahu ya sama kalian yang nyinyir-nyinyir begitu ya, KDM itu ya bukan konten kreator sembarangan segala macam diupload gitu ya. Enggak, beliau mah ya diupload itu pekerjaannya gitu ya, terus sosialnya. Kenapa? Karena beliau punya misi apa yang dia lakukan supaya jadi contoh itu untuk masyarakat banyak gitu. Ya. Kalau masalah ibadah nih, ibadah itu kan dia berpikirnya dia itu kan ibadah itu antara dia dan Tuhannya gitu ya. Jadi tidak semuanya harus diupload gitu loh. Jadi kalian harus pintarlah sedikitnya ya. Jangan karena kebencian kalian gitu ya, jangan karena kehasudan kalian, keiri dengkiannya kalian gitu ya, segala macam dicari-cari, sampai ke salat tarawih dicari-cari. Hari kamu liar gitu ya. Aku kasih tahu ya, kalian kalau lagi sholat tiba-tiba disimpan begitu nih HP gitu kan. Kira-kira aku mah khusyuk mal salatna. Hah? Beneran kalian sekarang itu nya, lamun misalnya tarawehan, lain fokus kanu ibadah nak, ya. Kalau ke eta yang diupload supaya ketinggalan mun ke orang lain. Ini aku lagi salat tarawih, gitu ya. Ada beda tuh, beda otak kalian sama otak KDM-nya. Otak kalian mah pengen segala sesuatu teh timbulnya teriak gitu ta. Niatnya udah jelek, udah beda kamu mah. Nah kalau KDM mah niatnya juga untuk ibadah juga. Siapa tahu nanti jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, menurut beliau ya, dari sholat mah berhenti aku kudu di, ya kan kudu di nonton ditembong-tembong ku manehan anak beren gitu ya. Kan tidak lucu juga tuh. Aku masuk hayang seuri dah. Kalian tuh segitunya. Aduh, ngomongnya kalian tuh seorang kayak tidak menyukai KDM-nya. Padahal kalian itu pecinta berat loh. Kalian itu munafik. Kalian tuh munafik. Bilangnya, aku mah tidak suka gini-gini. KDM tuh begini ini. KDM itu gubernur konten. Segala sesuatunya di konten. Padahal kalian tuh suka sama dia. Sampai dicari-cari gitu ya. Ya. Jadi beliau mah ya bukan yang kayak gitu-gitu. Bukan salat di tembong-tembong gitu. Ini kegiatannya nih beliau nih ya. Nih beliau daripada nanggapin nyinyiran kalian gitu, mending dia bagiin rantang tuh. Mau ikutin juga? Mau ikutin? Sok bikin rantang tuh, rantang yang zaman dulu ada, sok bikin bagi-bagiin ya di sana. Daripada kalian liur nandangan eta nuker salat gitu ya, terus bagi-bagikan sedekah, waktuna sedekah ya. Dah, bye. nyari ya. Gubernur ya Lutfi, kamu bilang gubernur aing, gubernur Bapak aing, Kang Dedi, gubernur konten ya. Terus kamu gubernur apa? Nyinyir. Tidak ada perhatian ke masyarakatnya ya. Bagus gubernur konten, hasil kontennya untuk masyarakat ya. Jadi gimana menurut kalian ya, dari Jawa Tengah, gimana gubernur Muhammad Lutfi mau bersaing jeung Abah Abi Kang Dedi di Jawa Barat? Jauh sekali ya, kamu itu cuman gubernur cuman nyinyir,
menilai orang, keburukan orang, ya. Ternyata kamu juga ndak bisa membangun daerah kamu, ya. Kang Deddy mau dilawan? Jauh, bro. Saya ingin sedikit menanggapi sebuah video yang cukup viral ya, tentang statement dari Gubernur Jawa Tengah. Yaitu statementnya itu ada kalimat itu gubernur konten, ya itu cukup ramai tuh ya kan di media sosial, sudah dikonsumsi oleh publik. Bukan hanya masyarakat Jawa Barat saja yang mengkonsumsi, tapi masyarakat Jawa Tengah pun ikut melihat video tersebut gitu ya kan. Tapi setelah ramai beredar ya kan, setelah viral video tersebut, diklarifikasilah entah itu pejabat publik ataupun relawan. Yang jelas ada klarifikasi dari pihak orang Jawa Tengah gitu ya, yang mengatakan bahwasanya itu bukan kalimat gubernur konten tapi gubernur gonteng. Ya gak apa-apa gitu ya, itu klarifikasi bahwa menegaskan bahwa tidak ada kalimat tersebut, gak apa-apa. Tapi justru ketika video yang kemarin rame dan cukup viral itu dikonsumsi oleh publik, ya namanya nasi sudah menjadi bubur, ya mau tidak mau harus diterima gitu ya kan. Dan pada akhirnya yang marah itu sebenarnya ya kan kebanyakan masyarakat Jawa Tengah. Karena apa? Karena mempertanyakan kinerjanya dari Pak Gubernur Jawa Tengah itu sendiri gitu kan. Sudah sampai mana pencapaiannya dari segi infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu banyak dipertanyakan gitu kan. Jadi yang marah sebenarnya kebanyakan orang Jawa Tengah gitu ya kan. Kenapa kok masyarakat Jawa Tengah yang mempertanyakan ataupun yang marah kebanyakan masyarakat Jawa Tengah? Ya karena mempertanyakan kinerja dari Gubernur Jawa Tengah itu sendiri gitu. Ya kalau misalkan orang Jawa Barat yang merespon, ya mungkin itu hanya katakanlah sebuah angin belaka karena tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan Jawa Tengah. Gitu kan, hanya merespon mungkin sekelebat saja bahwa sebuah kalimat itu adalah gubernur konten, dan dibuktikan dengan kinerja-kinerja dari Gubernur Jawa Barat yang mana dari segi infrastruktur, kesehatan dan juga kesejahteraan dan lain sebagainya, dipublikasilah oleh masyarakat Jawa Barat. Ini loh hasil kerja gubernur konten itu kan begitu. Tapi itu sebuah pembelajaran saja bagi kita semua gitu ya, bahwasanya ketika ada sebuah narasi yang beredar di media sosial, ya baik itu seorang pemimpin, baik itu masyarakat harus jeli dan juga memastikan bahwa apakah benar kalimat tersebut benar adanya atau tidak ya kan. Dan ya itu sebuah pembelajaran juga gitu, apalagi bagi seorang pemimpin gitu ya, ketika memilih kalimat-kalimat yang harus dipertegas sehingga tidak menimbulkan sebuah isu ataupun narasi yang itu sebuah narasi negatif ya. Sebelumnya besok Lebaran, minal aizin wal faizin untuk semuanya. Sampai bertemu di hari-hari berikutnya. Semoga yang mudik sampai ke rumah, sampai tujuan dan bertemu dengan sanak keluarganya dan kembali ke perantauan dengan sehat walafiat. Dan orang yang melintasi Jawa Barat, ya silahkan kalian menikmati kinerja pemerintah Jawa Barat hari ini seperti apa, dan kalian bisa nilai sendiri gitu ya kan. Dan untuk masyarakat Jawa Tengah, tahan emosi Anda dan silahkan kalau misalkan memang harus dikritik seorang pemimpin itu kritik saja ya, termasuk juga di Jawa Barat. Sekian dan terima kasih. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyampaikan permintaan maaf dalam Lebaran tahun ini karena belum bisa memuaskan untuk kebijakan seluruh masyarakat Jawa Barat. Padahal kita tahu Deddy Mulyadi ini sangat dicintai oleh orang-orang Jawa Barat. Kebijakan-kebijakannya pro rakyat, setiap hari berkeliling menyapa masyarakat, membantu memberikan solusi persoalan-persoalan warganya. Dan Deddy Mulyadi tidak hanya dicintai orang-orang Jawa Barat, bahkan Jawa Timur, Jawa Tengah, orang-orang se-Indonesia menganggap Deddy Mulyadi bukan gubernur Jawa Barat, tapi gubernur Indonesia. Karena yaitu tadi, kebijakannya pro rakyat. Berbeda dengan gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kalau kita medsosnya tidak ada konten permintaan maaf kepada masyarakat. Ono iyo mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Kalau cuman ngomong seperti itu, tukang becak bisa, tukang sapu bisa, cak soleh pun bisa, dan itu pantasnya diucapkan, disampaikan bukan oleh pejabat pemerintah,
tapi oleh masyarakat biasa. Kalau pejabat pemerintah, karena dia bertugas mengemban amanat rakyat, dia dipilih oleh jutaan warga, maka permintaan maaf idealnya soal kebijakan. Apakah kebijakan dia itu sudah menyentuh masyarakat? Apakah kebijakan dia sudah membahagiakan, menyenangkan seluruh masyarakat Jawa Timur atau tidak? Ini bedanya Hovifah dan Deddy Mulyadi. Buat kalian-kalian warga Jawa Timur, dari Ngawi sampai Banyuwangi, apakah kalian sudah puas dengan kebijakan program dari Hovifah Indar Parawansa? Padahal Mak Pipa sudah 2 kali jadi gubernur. Sementara Deddy Mulyadi baru sekali. Belum 1 tahun kemarin, baru 1 bulan, 2 bulan, kebijakannya bikin pengampunan pajak. Sementara di Jawa Timur, kita meminta pengampunan pajak, tidak pernah direken, gak pernah dikabulkan. Tapi, di sisi lain, banyak jalan rusak, banyak jalan berlobang. Jawa Barat, Deddy Mulyadi membuat pengampunan pajak. Meskipun ada pengampunan pajak, jalan rusak tidak ada. Ayo, warga Jawa Timur, sudah puas tidak 1 tahun kebijakan Hovifah dalam lebaran ini? Ucapan mohon maaf lahir dan batinnya, ayo kalian komentari. Puas atau tidak puas terhadap Mak Pipa?